Ya, Ya, terima kasih. kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salah satu yang membuat kita bisa berkelanjutan adalah di belakang saya ini adalah film animasi. Nah, ini bagian akhir nanti akan saya sampaikan betapa risetnya Universitas Amikom itu adalah salah satu andalannya adalah film animasi. Nanti saya sampaikan. Perkenankan saya ya membagikan PowerPoint saya. Mudah-mudahan bisa ya. Panitia dibolehkan. Dan apakah sudah? Oh, maaf nih salah di page, salah mention judulnya. Ya, saya ulang kembali, soalnya ada yang salah. Nah, saya beri judul Peluang dan Tantangan Keberlanjutan dalam Ekonomi Kreatif Digital. Kemudian bagian akhir tekanannya adalah animasi kelas dunia. Ini yang ingin saya sampaikan bagian akhir. Bagi big opportunity, peluang yang sangat besar sekali. Ya. Ini bahkan ini pengalamannya MSV Studio dan Amikom Jogja. Baik, langsung saja. Jadi tadi udah disampaikan, di balik yang disampaikan, saya ini adalah seniman. Ya. Saya seorang movie producer. Anda mungkin kenal saya di film Battle of Surabaya, ya kan? Sebagai writer dan sebagai produser. Tapi sekarang saya under Unite sebagai produser, sebagai director, sutradara atau sebagai writer ada di bawah United Talent Agency Hollywood, ya kan. Nah, itulah yang membuat big opportunity, kesempatan untuk bisa di sana. Saya menjadi satu-satunya orang Indonesia, ya kan. Saya rasa itu luar biasa. Bahkan bisa tembus Hollywood untuk film animasi itu di Asia hanya dua. Coba bayangkan betapa susahnya. Maka ini saya katakan peluang yang luar biasa. Nanti saya sampaikan di bagian akhir. Local legend to global screen, bahwa itu, dan itulah yang saya bawakan di Afrika Selatan, bahwa cerita lokal itu justru bisa kita bawa ke global, ke seluruh dunia lewat Hollywood, ya. Itu bagian akhir dari makalah saya. Baik, kemudian ini salah. Nah, ini jelas saya kalau sebagai seniman ada di United Talent Agency di bawah Andrew Canava itu. Ini UTA itu salah satu talent agent terbesar di dunia. Di sana lebih dari 6.000 artis ada, termasuk saya sebagai Hollywood artis. Sehingga kalau nanti foto dengan saya sama dengan foto dengan Hollywood artis. Nah, lumayan toh. Jadi ini Stimik Amikom Surakarta mendatangkan Hollywood artis dalam seminar kali ini. Ya, alhamdulillah. Oke, jadi itu tadi udah disebutkan, buku saya lebih dari 40. Buku saya yang sangat menonjol memang di bidang film, ya. Ada 5 buku film.
tebalnya 500-600 halamannya. Jadi tebal-tebal, dan otomatis karena nggak ada yang buat orang Indonesia, ya buku saya bestseller ya. Hampir dipakai semua di perguruan tinggi yang ada jurusan filmnya ya. Oke, nah ini award saya banyak ya kan, dan saya pernah pidato di Hollywood di gedung bioskop Charlie Chaplin. Nah, ini salah satu gedung bioskop tertua di Hollywood. Minimal ini rekor Indonesia pecah di Hollywood, ya kan, dan membanggakan kita semua, ya kan. Saya dalam sambutan mengatakan terima kasih ya. Ini saya dedikasikan untuk negara saya Indonesia, untuk universitas saya Mikom, dan untuk studio saya MSW Studio, dan untuk keluarga saya. Kurang lebih kayak gitulah pidato saya. Nah, inilah yang namanya yang biasa disebut dengan sustainable development goals, ya kan. Nah, ini yang namanya keberlanjutan. Ini ada saya ambilkan as a highlighted, ya kan, and the United Nation. Nah, ini itu dalam General Assembly Resolution nomor 74 1998 itu the creative economy is contributing, ya kan, in sustainable development goals as multiply with especially to goal. Nah, satu, bisa meniadakan kemiskinan, ya kan, kata UNESCO ya. Bisa membuat gender equality, jadi persamaan gender. Bisa decent work and economic growth, bisa membuat pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, innovation infrastructure dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya. Pokoknya inilah kalau kita ngomong keberlanjutan ya. Kemudian bisa industri reduce inequality, kesenjangannya juga bisa dikurangi. Kemudian sustainable cities, ya kan. Kemudian kota-kota yang sustainable ya. Pokoknya ini luar biasa ya. Kemudian sustainable consumption and production pattern ya. Peaceful ya, perdamaian. Nah, makanya salah satu film kita pertama, Battle Surabaya, itu kan sebetulnya there is no glory in war, tidak ada yang menang dalam perang. Nah, ini membuat kita dikasih penghargaan oleh World University War Real Impact, itu peringkat 10 dunia. Saya rasa luar biasa ya, karena punya support for global resilience. Saya rasa ini ya. Kemudian mean of implementation and global partner. Nah, inilah yang membuat kita bisa berpartnership ya. Nanti saya ambilkan contoh pada apa yang saya lakukan pada dunia film animasi khususnya, ya kan, di bagian akhir. Nah, coba bayangkan APBN 2021 kita itu 1.006,4 triliun, besar ya kan. Kalah dengan sebuah produk ekonomi kreatif namanya Pokemon. Berapa? 1.470 triliun. Kalah dengan Hello Kitty, 1.183 triliun. Kalah dengan Winnie the Pooh, ya kan, 1.144 triliun. Kalah dengan namanya Mickey Mouse. Ya. Nah, sehingga mengapa kita tidak berpikir ini? Maka Universitas Amikom Yogyakarta risetnya mendalami bidang ini. Karena apa? Duitnya banyak sekali. Jangan hanya riset hasilnya Scopus, oke lah, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau riset itu menghasilkan uang. Itulah yang saya kemarin 2 bulan di US, itu saya datang ke salah satu perguruan tinggi yang top inovatif menurut US, ya kan, News, ya kan, itu Arizona State University. Jadi penghasilan dari risetnya 1,37 billion dollars. Kalau saya rupiahkan ya kurang lebih 22 triliun satu tahun. Nah, inilah perguruan tinggi yang akan datang. Jadi di bidang ekonomi kreatif kalau memang kita lakukan, bagaimana sustainable supaya kita tidak tergantung hanya pada mahasiswa.
SPP mahasiswa. Ketika kita turun ya kan, karena PTN menambah luar biasa ya kan, kita nggak pusing kalau sudah arahnya ke penghasilan dari unit bisnis kita, ya, unit produksi kita, sehingga kita tidak terlalu masalah. Universitas Amikom 2030 70% dari unit bisnisnya, ya. Jadi mahasiswanya sedikit tidak masalah. Misalkan saya datang ke California Institute of Technology, berapa mahasiswanya? Hanya 2.500, coba bayangkan, hanya sedikit sekali ya. Tapi dia masuk top 5 dunia. Jadi itulah, jadi tidak harus mahasiswa itu banyak-banyak, tetapi dia bisa penghasilannya dari risetnya yang luar biasa. Inilah the University for the Future ya. Ya, kemarin saya ikut datang ya, dipanggil Pak Menteri Pendidikan Tinggi, tapi juga bersama kawan-kawan. Ya, saya kasih hadiah sehingga saya bisa foto sendiri. Ya, yaitu buku saya Directing. Jadi ini beliau mengatakan ada 2 fokus perguruan tinggi. Milih mana? Milih membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia atau hanya Scopus saja, ya kan? Amikom milih yang pertama, ya kan? Karena ini berdampak pada negara kita, pada masyarakat kita. Tapi kalau hanya fokus, ya berdampak, tapi tidak sebesar kalau menghasilkan uang seperti di perguruan tinggi top, terutama di Amerika. Ya. Di Australia pun juga saya bersama Pak Dubes Australia diajak ke salah satu perguruan tinggi dengan penghasilan risetnya 1 tahunnya itu juga luar biasa, ya. Tapi tidak sebesar Arizona State University. Ya. Nah, kapan-kapan saya cerita. Kita hari ini ekonomi kreatif dulu ya. Oke. Kemudian, nah Indonesia kayak begini inilah. Jadi ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor ya. Kalau ini nanti masih 16 ya, nanti ditambah, ini kan data dari ini. Justru yang saya prihatin bagaimana yang bagian bawah yang masih kecil-kecil itu. Nah, kalau yang atas sudah luar biasa ya Indonesia. Ada yang 41% kuliner. Ya. Tapi bagaimana kuliner nanti dilihat dari sisi lain, itu cara Amikom melihat. Nah, Amikom mencoba mengembangkan film, animation and video itu yang hanya 0,18%. Tapi dalam tahun depan ekspornya sudah bisa menjadi nomor 4 ya. Itulah target saya. Targetnya nggak muluk-muluk ya, nanti saya jelaskan di bagian akhir. Oke. Nih, dengan seperti ini kita sustainable harapannya ya. Oke, ini juga ada membangun desa berbasis ekonomi kreatif. Nah, ini. Nah, saya juga diminta oleh Ngarso Dalem untuk bicara ekonomi kreatif di Melbourne ini ya. Kemudian saya dipanggil, sini Pak Yanto, duduk sebelah saya. Ya. Karena yang memanggil raja saya, ya saya yang manut, wong rakyat. Nah, itu. Nah, ini presentasi saya di Melbourne ya. Nah, tentang Creative Economy Park, Taman Ekonomi Kreatif. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kemarin ketika saya presentasi di halakohnya Gus Maktub, ya kan, beberapa ya profesor dari berbagai perguruan tinggi, saya termasuk PTN, kepingin datang ke Amikom belajar ekosistem. Silahkan kawan-kawan kau mau belajar ekosistem. Nah, kemudian saya juga terpilih untuk bicara di B20 ya, kreatif, ini judul saya Going Forward, ya kan, The Creative Economy as a New Economic Driver. Nah, ini makalah saya 11 November 2022 ya. Nah, ini. Jadi perguruan tinggi kalau kita masuk kapan-kapan bicara khusus tentang the 4th generation university, universitas generasi 4. Paling tidak perguruan tinggi kita harus disiapkan bahwa alumni kita bisa menghasilkan saintis, profesional, itu kalau 1-2 itu generasi 2. Kalau generasi kita ditambah entrepreneur, kalau generasi 4 ditambah artis ya. Jadi harus kita siapkan semua prodi tanpa kecuali. Itulah di Universitas Amikom Jogja, semua prodi tanpa kecuali ya. Jadi
prodi ilmu ekonomi bisa menjadi artis sebagai content creator. Oke, nanti saya jelaskan. Dan penghasilannya mengagumkan. Maka kalau dilihat dari alumni entrepreneur, Princeton itu 11%, Harvard itu 13%, MIT 15%, kita itu 29%, sama dengan Stanford. Jadi kalau hanya kepengen jadi entrepreneur, sekolah di Amikom aja. Kalau serah, mau Jogja, mau Solo, itu mau Purwokerto, ya kan? Nah, karena nggak usah ke Harvard, terlalu mahal, ya kan? Ya, itu pesan sponsornya. Nah, inilah ekosistem yang kita bangun sebagai Creative Economy Park. Sekarang saya presentasikan kemana-mana. Paling tidak ada 2 menteri yang sudah saya temui karena punya nomor HP-nya. Jadi ada 6 menteri yang saya punya nomor HP-nya. Nanti 1 menteri akan datang lagi ke Jogja, ke Amikom, ya, ingin belajar bagaimana membangun desa berbasis ekonomi kreatif. Ya. Karena saya sengaja meng-share makalah saya waktu saya presentasikan kepada Pak Asim Sumitro Jayadikusumo, ya kan. Nah, dan saya menterinya biar tahu, ya kan, dan dia mau datang. Yang 2 sudah saya temui. Oke, ini jadi kita kerjasama dengan Australia, dengan Qatar, dengan Silicon Valley, dengan Hollywood. Ini konsep yang dibangun. Kerjasama ini perlu saya berikan tekanan. Jangan hanya pada dengan perguruan tinggi, tetapi kalau kita kerjasama dengan company, dengan perusahaan. Karena kalau dengan perguruan tinggi mengeluarkan duit, kalau dengan perusahaan dapat uang. Inilah the 4th generation university, namanya open innovation. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas tentang itu, ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Ekosistem kita ini oleh WURI, World University for Innovation atau for Real Impact, sebagai simbol the promotion, membuat ekosistem kita ranking 2 dunia. Saya rasa bagus. Maka silahkan kalau mau belajar. Amikom sangat terbuka sekali, ya. Nah, ini konsepnya seperti ini. Kalau desa kreatif yang saya tawarkan kepada Pak Menteri yang mau rawuh itu jadi basisnya seperti ini untuk membangun desa. Kalau seperti ini, maka yang terjadi desa itu PAD-nya akan naik secara dramatis. Jadi sederhana, creating village boom, kemudian creating atau downstream, kan kemudian downstreaming atau village itu bisa making profit dari jauh, ya kan? Dengan aplikasi kreatif ekonomi. Kita semua udah siapkan itu, dan setelah itu visitor itu atau wisatawan itu akan datang untuk melakukan tourism, ya kan. Tourism and education bisa di situ, consuming in village. Nah, kalau seperti itu, village itu akan menjadi wonderful village. Dan kalau wonderful village, PAD-nya akan meningkat secara dramatis. Maka pertumbuhan tidak sekedar 10%. Saya yakin bisa lewat dari 10%. Itu cara kita bermain kalau basisnya ekonomi kreatif. Nah, sekarang kita bedah satu-satu, ya kan. Food and drink atau culinary. Dari situ, makanan dan minuman. Nah, memang kalau di Universitas Amikom bukan itu, ya kan, yang angle yang diambil, tapi angle yang diambil adalah ini, photopreneurship, mendulang dolar melalui foto, ya. Nah, bagaimana makanan difoto itu bisa menghasilkan uang. Nah, ini contohnya adalah Paulo Leandro Sousa de Vilela Pinto, ya. Coba, dia itu hanya moto makanan, ya. Minuman makanan difoto, berapa penghasilan setahunnya? 9 miliar. Apa tidak luar biasa? Nah, ini mahasiswa silahkan. Ini big opportunity. Di mana dia jualan foto? Di Shutterstock. Nah, di buku saya tadi, from photopreneurship, mendulang dolar melalui foto, ada di sana. Di mana saja kita bisa jualan. Itu yang pertama. Nah, seperti inilah fotonya. Biasa-biasa saja, tapi mengagumkan. Dia penghasilan 9 miliar. Pak Ketua STIMIK
Amikom Surakarta pun kalah itu. Nah, jadi ini adik-adik. Kemudian apalagi arts dan seni, mulai dari visual art, fotografi, painting, sculpture, and antique, barang antik. Kemudian ada performing art, live music tadi, di play, silakan di scan, dengarkan musiknya itu, dance, opera, properti, wayang dan sebagainya. Termasuk saya pun menggunakan wayang untuk menyutradarai film Aji Sakai. Saya buka dengan wayang, saya tutup dengan wayang, seperti dalamnya. Nah, dan sebagainya nanti kita bicara. Nah, ini Sanga Park misalkan. Kalau dia bepergian, foto diambil gambar foto. Penghasilannya setahunnya 5 miliar. Kan luar biasa fotografi. Di mana jualannya? Di Shutterstock, itu nomor 1. Dan masih ada. Silakan dibaca buku saya, ya kan. Itu caranya. Jadi saya memang ngajar, buku-buku saya kebanyakan mengajari mahasiswa untuk dapat uang. Itu. Supaya hidup. Jadi tidak pelajaran itu melulu ilmu yang cuma sekedar tahu. Tapi kalau bisa, ya ilmu itu kalau bisa tidak sekedar ngerti kalau diajar Dewantara. Yang kedua, ngelakoni, dijalankan ilmu sehingga bisa menghasilkan uang. Dan yang penting lagi adalah ngerosok, pakai hati kita supaya menjadi lebih lembut, ya. Itulah, kalau sudah kayak gitu kita menjadi orang yang berjiwa mutmainah, ya. Nah, nanti kita bahas berikutnya. Seperti ini fotonya, ya. Ini luar biasa, ya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Ini kalau ini Afrika, ini lifestyle, ya kayak ginilah, kayak gini situasi di keluarga, kayak gini. Ya ini 105 juta tadi. Nah ini yang jelas dari sisi itu tadi art yang sederhana. Baru saya bahas tadi, ada yang kelewatan yang belum, itu art. Ada yang musik, jualan musik, ya namanya. Ada yang 270 miliar lebih penghasilannya setahun, yaitu. Nah, kapan-kapan kita bahas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ya. Musik. Nah, baik, kemudian cultural industry, design, new media, audiovisual, publishing, and media. Nah, nanti audiovisual itu yang akan saya dalami di bagian akhir. Oke, design. Nah, ini desain grafis, vektor. Ini penghasilnya setahunnya 14 miliar. Luar biasa kan. Nah, kayak ginilah desainnya. Nah, kemudian apakah ada orang Indonesia? Ada ini, coba. Ini orang Indonesia. Saya ketemu tadi malam, ya. Dan sekarang ada di rumah saya. Kenapa lowong anakku? Nah ini coba Anda penghasilannya kayak gini dari desain. Apakah Anda tidak luar biasa? Ya, ya. Bapaknya kalah, ya. Sehingga dia bisa beli rumah di sebelah saya. Nah jadi ini desain seperti ini. Nah ini desainnya kayak begini. Jadi 400 gambar terjual, ya kan? Nomor 1 di Jogja. Jadi ini ada big opportunity kalau Anda mau sustainable, mau berkelanjutan. Nah ini kalau ini desainer di remote, jadi pekerjaannya di US, di General Electric, di remote dari Jogja, dari kos-kosan. Tapi sekarang udah punya rumah karena udah menikah, Mas Sandy Arisma. Kemudian dari new media, ya kan, new media karena ada 17 subsektor tadi. Nah, apa aja? Ini blog. Ini ada buku saya, mungkin nggak tahu nanti ada nggak. Judulnya From Startup to Unicorn. Ini kalau saya mengajar kayak begini. $100 per bulan kamu dapat A. Nah, gitu. Ternyata 3.800. Ibaratnya ikut kuliah saya dapat uang 50 juta. Kan seneng sekali mahasiswa, ya kan. Nah, ini cara mengajar saya seperti ini, ya. Jadi langsung diajari ilmu ngelakoni tadi, tidak sekedar ngerti, nggak cukup, ya. Kalau kita mau dahsyat,
ngelakoni, mau level lebih tinggi lagi, ngerosok, hatinya tersentuh ya. Nah, kalau seperti itu pendidikan luar biasa. Oke, ya kan. Nah, ini apa ini? Ini adalah game. Jadi ini bagian dari new media. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian pernah ke Doha, ke shopping mallnya, ke bandara, tahu simulasi pesawat terbang, simulasi kapal, simulasi crane, nah itu buatan kita. Nah, ya kan? Nah ini, jadi kita udah ekspor. Inilah sebetulnya tidak sekedar Scopus ya, tetapi bagaimana kita, riset kita menghasilkan uang, itu penting sekali. Oh, sustainable, ya kan? Supaya nggak pusing kekurangan mahasiswa. Seperti California Institute of Technology hanya 2.500. Tahu ke belakang kali. Kalau sekarang Amiga masih 13.000 ya, tapi kalau dijadikan 2.500 gimana? Apalagi kalau bisa sebagian besar gratis. Kita paling 150 mahasiswa itu gratis, anaknya orang bisa kuliah di Amiga kerjasama dengan Pemda. Nah itu akan kita kembangkan karena visi kita menebar kebajikan salah satunya. Nah ini kan seneng anak-anak. Ini kita yang buat. Ya. Oke, ini beberapa saya play software yang lain. Tapi saya play nanti terlalu lama. Sudah berapa menit saya ini? Sudah lumayan ya. Saya lewati aja. Ini saya lewati aja. Nanti di play nanti aja. Biar kita selesai nanti bisa kita play kalau waktunya masih cukup. Kemudian bagian akhir adalah audiovisual, film, televisi, program, advertising, corporate conference, pokoknya multimedia, digital signage ya, dan sebagainya. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan supaya sustain? Tapi kalau untuk film sudah saya buatkan bukunya sekitar 400-an halaman. The Oscar winner box office The Secret of Screenplay. Ini rahasianya bagaimana supaya film Anda bisa mendunia. Itu rahasianya di sini. Yang ngomong sudah ngelakoni dan sudah sampai sana. Jadi tidak sekedar ngomong. Ini sinematografinya, ya kan? Supaya film Anda kelas dunia. Nah, kemudian ini editingnya. Udah, ini ya rata-rata sekitar 500-600 halaman. Tebal-tebal. Ini visual effect-nya ya. Jadi udah. Dan ini penyutradaraannya. Udah saya buat semua. Otomatis bukunya bestseller semua ya. Karena nggak ada yang buat, itu aja masalahnya. Nah, jadi dan yang buat pengalaman. Nah, ini videografi namanya Alexander Kirk ya. Dia 87 miliar setahun, apa tidak luar biasa. Nah, ini dari Jerman ya. Nah, jadi video yang dibuat ya video-video seperti ini. Ya. Ada animasinya, ada. Jadi kalau Anda amati yang menonjol apa? Vanishing point, titik lenyap, matahari terbit, matahari terbenam. Itu paling disukai oleh orang Barat ya. Dalam film juga sama. Hampir selalu matahari terbit dan terbenam itu selalu ada di film ya. Karena apa? Karena itu disukai, indah sekali ya kan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kalau ini mahasiswa Amikom. Berapa ini? 60 juta sebagai YouTuber ya kan. Nah, kalau ini sebagai TikToker, waktu ujian masih 225 juta per bulan. Tapi sekarang sudah 250. Nah, jadi Anda juga bisa ini TikToker kalau ini ya. Atau ini Anda konten kreator. Ini anak, kalau tadi anak ilmu komunikasi, ini anak ekonomi. Kita play aja sedikit, enggak apa-apa.
Iklan kereta api. Nah, ini saya tanya, kamu berapa penghasilanmu sebulan? Rahasia, Prof. Oh ya, enggak apa-apa. Paling kamu kalah sama si Ray, tak pancing itu. Ray itu 250 juta per bulan. Nah, baru dia keluar angka 500 juta per bulan tadi. Jadi luar biasa sebagai konten kreator. Ya, jadi awalnya dia ini saya oleh Gundang Lingkusumo itu, Prof, buat dikirim 50 mahasiswa berkebaya gitu, memecahkan rekor muri 1000 mas, 1000 berkebaya gitu loh. Nah dia ikut, dari situlah idenya dia dapatkan, akhirnya bagaimana saya pakai pakaian kebaya, pakai pakaian nasional dan sebagainya, jadi Roro Jonggrang, jadi Ratu Kidul, macam-macam ya. Luar biasa, akhirnya jalan di Malioboro macam-macam. Ini naik tak play semua nanti lama ya kan. Nah jadi ini konten kreator ya, dia nggak sendiri, anak-anak ilmu komunikasi, anak teknologi informasi yang membantu dia untuk syuting. Nah ini adalah sustainable, saya rasa ini besar sekali penghasilannya. Nah ini saya lanjutkan, harus saya hentikan. Mohon maaf, Prof, waktunya tersisa 2 menit lagi. Oh iya, ini yang bagian akhir ini ya. Jadi film animasi, karena saya udah janji ini nggak usah ya. Nah jadi tim kita kerjasama dengan Hollywood ya. Bagaimana dengan Hollywood? Besar sekali animasi, Anda bisa bayangkan, misalkan film, kalau yang animasi itu, ini tak pindah biar kebaca. The Lion King itu 24 triliun. Nah, kemudian yang paling baru Inside Out 2 itu 25 triliun. Nah, kebetulan nanti saya cerita. Kemudian Frozen itu 21 triliun. Besar sekali satu filmnya. Oke. Nah ini 16 triliun dan sebagainya. Oke. Nah kita di United Talent Agency, ini saya, jadi ada Paul Hastings dan UTA. Ya ini tadi saya, nah ini saya di bawah Andrew itu ya kan. Nah sekarang terakhir ya, nanti saya minta bonus sedikit lah ya kan. Karena ini penting untuk Indonesia. Saya udah presentasi di hadapan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Bu Irene Umar ya kan. Kemarin ya kan, saya disuruh presentasi bahwa ini bisa langsung lompat nomor 4 ekspor ekonomi kreatif Indonesia, hanya satu produk ya kan. Nah, jadi ini menarik, ini sustainable, dan ini yang ingin saya sampaikan. Oke. Nah ini Ajisaka saat ini sudah menjelang akhir, 27 besok dubbing terakhir, Desember mulai post production, kemudian Januari, akhir Desember atau Januari sudah mulai kita jual. Ya. Ini basisnya budaya, jadi caranya gimana? Ribuan cerita Indonesia itu sumber biasa. Cuma orang Indonesia nggak bisa cara membuat supaya bisa masuk kelas dunia. Nah, ini salah satu rahasianya, saya udah keluarkan bukunya. Jadi harus cerita Indonesia itu dibuat Hollywood storytelling pattern dengan polanya Hollywood.
Itu pun juga belum cukup, ya kan? Ya kan? Nah, bagaimana berikutnya? Saya menggunakan Ki Ageng Surya Mataram. Ini penting sekali supaya nanti penulis cerita itu minimal kayak saya ya, sudah bisa tembus Hollywood ya. Dengan cara seperti ini. Nah, ini rahasianya di sini yang berikutnya. Makanya saya ditambah 5 menit ya, supaya ini penting sekali supaya orang Indonesia bisa seperti saya ini. Jadi majority tadi ribuan cerita Indonesia itu hanya level 3. Dengan menambah satu level saya, itulah Ki Ageng Surya Mataram. Menungso tanpa tondo, human without mark, atau biasanya ini jiwa ikhlas, atau jiwa mutmainah. Meskipun mutmainah nama bude saya. Nah ini maka ceritanya menjadi kelas dunia. Contohnya Aji Saka. Ini sudah saya buat ya kan, skripnya kayak begini. Nggak cukup ini, harus ditranskripsi oleh tim dari Pixar, namanya Brooke Foster Power. Nah ini yang ikut terlibat di Inside Out 2 yang 25 triliun itu. Ini terlibat. Nah ini yang jadi partner saya di Hollywood ya. Kemudian ini yang punya bintang Hollywood ini. Jadi Leonardo DiCaprio, Pierce Brosnan, Sylvester Stallone dan sebagainya ada di tangan dia ya. Namanya Christine Paiva. Nah ini saya ngurus. Jadi tadi ngurus bintang Hollywood itu susahnya luar biasa. Se-Asia, coba se-Asia hanya 2 studio yang mampu tembus. 1 Ghibli Studio Jepang, 2 MSP Studio Amikom Yogyakarta. Maka silahkan belajar. Maka penting karena se-Asia hanya 2. Coba bayangkan betapa susahnya ya. Nah, silahkan belajar. Ini pengalaman kami untuk ngurusnya. Kemudian siapa yang ngurus ya ini Mr. Dwiden nih yang akhirnya bisa tembus. Tapi saya nah, Aji Saka dibintangi namanya Ryan Potter. Ini Big Hero 6 menang Oscar. Kemudian Len dibintangi namanya Lucy Liu, Charlie Angels, Mr. Farpers di Kung Fu Panda ya. Wes ini Maya Hafidya. Kemudian Dewata Cengkar dibintangi oleh Kevin Durant yang Kingdom The Planet of Apes itu ya kan. Nah, pre-productionnya look and feel ya. Aji Saka kayak kiri ini nggak akan bisa laku, harus saya kanan lebih ganteng kan ya, jadi ditransform kayak gini. Jadi dari sini ditransform seperti ini ya, supaya Hollywood style ya. Nah kayak ginilah karakternya. Ini set and prop-nya kayak begini ini ya. Ini productionnya. Nah, cinematography and directingnya udah saya keluarkan bukunya tadi, Hollywood style. Nah ini bukunya dan ini bukunya tadi ya kan. Nah kemudian ditambah satu lagi, saya sebagai director dan co-directornya dari Hollywood, dari Pixar, ini Brooke ini ya. Jadi harus kayak begitu. Saya writer, Brooke melakukan transcription, saya director, dia ini. Kemudian produsernya siapa? Kayak begini produsernya, saya MC Yanto sama namanya Lucy Liu ya. Nah, dengan seperti ini dipasang bintang-bintang, insya Allah jadi laku. Nah, ini Aji Saka. Post productionnya ini sudah saya keluarkan bukunya 2 ini. Ada di Paramount Picture Aji Saka ini ya kan. Hollywood ya kan. Nah, ditangani Walter Volpato. Siapa dia? Yang nangani Star Wars The Last Jedi. Saya rasa sudah nggak diragukan. Kalau kayak gini, nah saya tak branding dengan presiden. Saya dipilih 10 orang yang ikuti presiden, delegasi presiden ke Sydney. Maaf, ini ke Melbourne. Nah, saya ngomong sama pengawal presiden, saya akan berikan hadiah ini. Ya. Kenapa? Bisa ngomong ya kan. Kalau kita cuma salaman dan belum nah, gini bisa ngomong-ngomong. Ya kalau gitu kamu yang paling terakhir. Oh ya siap aja. Nah ini caranya Pak Yanto ya. Nah ini jadi ini diberitakan media Hollywood, di media Prancis. Nah, saya tayang muncul di VOA New York. Ini VOA New York ya. Kalau sudah kayak gitu, wah, ini distributornya tertarik dengan Aji Saka, ada 43. Tambah 2 lagi yang baru saja masuk. 1 namanya Walt Disney. Yang kedua namanya Fox. Tinggal berapa harganya? Saat ini sudah ada 2 penawaran, 10 juta US dollar dan 17 juta US dollar. Ya, saya kepengennya kalau bisa ya kita memang antara 15 sampai 30 tawaran kita. Kalau 30 itu sama dengan jualan pesawat CN235.
Inilah risetnya Universitas Amikom yang bisa menghasilkan uang, yang membuat perguruan tinggi itu sustainable tanpa harus berpikir mahasiswa secara luar biasa. Kalau sudah kayak gitu, maka satu produk animation itu kalau anggaplah 17 juta US dollar saya lepas gitu aja. Itu sudah peringkat 4 Indonesia. Hanya satu produk animation. Ajisaka. Nah, jadi tahun depan kita ekspor nomor 4 Indonesia itu animation. Kalau sudah kayak gitu, kita Indonesia sebagai World Center for Animated Film tahun depan. Kalau sudah itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suyanto atas pemaparan materinya yang terakhir itu bikin merinding, Prof. Materinya sampai 17 juta dolar, nggak kebayang berapa nolnya itu dirupiahkan. Mungkin kita lanjut di sesi tanya jawab, Prof. Selanjutnya mungkin dari peserta yang ada di Zoom meeting yang akan berbicara langsung, berbincang langsung, bertanya langsung dengan Prof. Suyanto. Kami persilakan untuk raise hand, nanti kita beri kesempatan untuk bertanya. Silakan dari Zoom, apakah ada yang akan bertanya langsung? Paling sudah terpesona. Betul, Bro. Tidak bisa berkata-kata sampai di, Bro. Wadah. Tidak ada yang mau bertanya langsung dengan Prof. Suyanto melalui raise hand? Ada? Oh, sudah ada. Silakan, mohon diperkenalkan namanya siapa, dari mana, kemudian silakan diajukan pertanyaannya. Mungkin nanti Prof. Yanto bisa langsung menjawab, Prof. Silakan untuk penanya pertama. Nama saya Ferdinand Dino Kalematika dari tim Amikom Swasta Prodi Informatika. Jadi saya ingin minta pendapatnya atau tanggapannya terkait dengan animasi yang saat ini. Jadi kan akhir-akhir ini ataupun kita lihat tahun-tahun ini banyak sekali animasi ataupun film di luar negeri itu yang ada agenda-agendanya kok. Jadi misalnya ada kayak LGBT itu, kemudian ada agenda-agenda yang menyimpang gitu yang tidak sesuai dengan norma-norma di Indonesia. Itu bagaimana Prof. Suyanto itu menanggapi hal tersebut gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Sama-sama, pertanyaan yang menarik sekali. Itu seperti nama kawan saya punya kawan Mas Bernardino Vega namanya. Nggak tahu kemarin jadi duta besar atau enggak. Itulah yang membuat mengapa film kita diterima di Hollywood. Ya. Karena Hollywood juga sedih, ya kan. Kok muncul yang seperti itu. Ya. Jadi dia kepengen yang betul-betul film for family. Maka saat inilah waktunya yang paling tepat untuk kita tembus Hollywood. Karena mereka baru gelisah. Karena film-film saya adalah local legend to global screen. Jadi cerita lokal. Jadi tadi belum saya tayangkan apa saja setelah Ajisaka. Yang setelah Ajisaka nanti Golden Snail, Keong Emas. Ya. Setelah itu apalagi Harden, Membatu, Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Setelah itu apalagi ada Lioness of the Sea, Laksamana Malahayati. Kemudian apalagi The Legend of Toba. Kemudian The Adventure of Bima dan Dewa Ruci, ya kan. Nah, kemudian apalagi? Kemudian ada lagi ya Prince Diponegoro dan sebagainya. Ada Stray, Lutung Kasarung, ya. Itu tujuh film saya, 7 artbook saya yang saya presentasikan di Hollywood, semuanya oke, coba bayangkan. Maka kalau ini satu film ini mungkin 4 tahun ya kalau dengan tim kita sekarang ya, maka kita butuh 2000 animator lagi supaya film 1 tahun selesai. Sehingga 7 film itu 7 tahun sudah selesai semua. Tapi kalau 4 tahun berarti 28 tahun baru selesai film. Nggak mungkin kita. Nah, termasuk
Stimik Amikom Surakarta ini ya harus dipersiapkan untuk kita ya bisa bekerja sama dengan MSV Studio supaya kita betul-betul Indonesia tahun depan sebagai pusat animasi dunia.